Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-20 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat UR yang sudah di luar kendali, Beiming pun terpaksa menggunakan sedikit kekuatannya untuk membuat UR pingsan. Setelah itu, Beiming lalu bertanya kepada Xiao Dinding mengenai apa sebenarnya yang terjadi kepada UR, hingga membuat UR nekat untuk menguasai kekuatan api 5 warna. Semua itu bermula ketika UR dan temannya sedang pergi keluar pada suatu malam. Sekelompok orang tidak dikenal berusaha mengganggu UR dan temannya. UR yang berusaha membela diri terpaksa menggunakan sedikit kekerasan kepada orang-orang tersebut. Bukannya jerah, tindakan UR itu justru membuat mereka sangat marah. Dan akhirnya, mereka pun menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah iblis yang sedang menyamar. Dengan fisik manusianya, UR tentu saja tidak akan mampu mengalahkan mereka. Sehingga mau tidak mau, Dinding pun menyalurkan sedikit kekuatannya kepada UR, supaya UR bisa mengalahkan para iblis tersebut. Mendengar cerita Dinding, Beiming pun menyesal karena sudah menjauhi UR selama ini. Sebab ia pikir cara tersebut akan membuat UR terhindar dari ancaman dunia lain. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketiadaan Beiming di samping UR malah membuat nyawa UR semakin terancam. Untuk itu, Beiming pun sudah memutuskan untuk tidak menutupi dunia sihir dari UR lagi. Dan bahkan, Beiming kini berjanji akan selalu berada di samping UR sembari menuntunnya menjadi jauh lebih kuat. Mendengar keputusan Beiming tersebut, UR tentu saja sangat senang dan sangat bersemangat. Karena bersama Beiming, UR yakin mereka akan bisa melalui segala rintangan yang ada. Sekembalinya ke rumah, Beiming langsung teringat jika ia harus segera menemukan reinkarnasi dari istri Ganjiang. Untuk mempermudah proses pencarian, Tengu pun memberi saran kepada Beiming untuk mencoba menarik sesuatu dari ruang hampa. Karena mungkin saja benda yang keluar akan sangat membantu proses pencarian mereka nanti. Singkat cerita, setelah Beiming menyalurkan sebagian besar kekuatan iblisnya kepada Tengu, lalu keluarlah sebuah benda yang bernama Tenjin Order. Sebuah benda spiritual yang bisa digunakan untuk memanggil para dewa. Meski begitu, Tengu menjelaskan jika Tenjin Order sebenarnya memiliki 3 tingkatan, yaitu emas, perak, serta perunggu. Dan berhubung Tenjin Order milik Beiming adalah perunggu, maka ia hanya bisa memanggil dewa yang berada di level terendah. Belum lagi, untuk penggunaannya hanya bisa dilakukan pada siang hari. Tidak ingin membuang waktu, keesokan harinya, Beiming dan Tengu pun segera mendatangi sebuah tempat khusus untuk menggunakan Tenjin Order. Mereka hendak memanggil dewa tanah yang sudah hidup lama di antara manusia, dan bahkan ia kini sudah sukses menjadi seorang idola di kalangan wanita. Merasa waktu dan tempatnya sudah tepat, Beiming pun segera mengaktifkan Tenjin Order. Namun anehnya, Beiming tidak merasakan reaksi apapun dari Tenjin Order. Dan justru, benda tersebut hancur begitu saja tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Di saat hampir putus asa, tiba-tiba seseorang dengan mobil mewahnya menghampiri Beiming dan Tengu. Dan orang itu tidak lain adalah Dijun, sang dewa tanah yang Beiming panggil. Singkatnya, Dijun pun mengajak Beiming dan Tengu untuk pergi ke tempat sepi agar terhindar dari keramaian. Setelah itu, Beiming pun menyampaikan maksud tujuannya memanggil Dijun. Ia berharap Dijun mau membantunya untuk menemukan reinkarnasi dari istri Ganjiang. Di luar dugaan, Dijun langsung menolak permintaan Beiming, sebab ia merasa tidak ada keuntungan yang bisa ia dapatkan dari membantu Beiming. Lagi pula, Tenjin Order hanyalah sebuah benda yang digunakan untuk memanggil dewa, bukan sebuah alat yang bisa digunakan untuk memerintah para dewa. Namun Beiming tidak menyerah begitu saja. Baginya, itu adalah sebuah tantangan. Bahkan sedari awal, Beiming sudah siap jika memang harus menggunakan cara kasar agar Dijun mau membantunya. Singkat cerita, malam harinya, Beiming pun kembali mendatangi Dijun di kediamannya. Kehadiran Beiming tentu membuat Dijun sangat terkejut.
Berhubung tidak ada pilihan lain, Beiming pun terpaksa menggunakan cara kasar kepada Dijun, dan Beiming tidak akan berhenti hingga Dijun bersedia untuk membantunya. Serangan demi serangan pun terus Beiming lancarkan kepada Dijun, sampai-sampai Dijun cukup kerepotan dibuatnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Beiming juga menunjukkan kekuatan ular suci miliknya, yang ia padukan dengan kekuatan iblis milik Tengu. Sontak, Dijun pun menyadari jika dirinya sudah terlalu meremehkan Beiming, dan seperti yang bisa kita tebak, Dijun pun akhirnya berhasil Beiming tundukkan. Di saat bersamaan, Dijun lalu meminta maaf kepada Tengu karena tidak mengenalinya sejak awal. Singkatnya, sesuai dengan permintaan Beiming, Dijun pun menggunakan kekuatannya untuk menemukan reinkarnasi dari istri Ganjiang. Dan tidak butuh waktu lama, ia sudah berhasil mendeteksi keberadaan wanita yang Beiming cari itu. Bahkan, Dijun juga mampu menampilkan gambaran visual dari gadis tersebut. Dan betapa terkejutnya Beiming ketika mengetahui jika wanita yang ia cari tidak lain adalah putri dari Pak Direktur sekolah. Kejutan tidak berhenti sampai di situ saja. Wanita tersebut ternyata juga bisa berkomunikasi melalui visual yang diciptakan oleh Dijun. Hal yang sangat jarang sekali bisa terjadi. Bahkan, Dijun sendiri sangat terkejut dibuatnya. Sempat terjadi percakapan singkat antara Beiming dan putri direktur. Melalui percakapan itu pula, Beiming berusaha menjelaskan jika dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan putri direktur dan kemudian menyelamatkannya. Namun entah kenapa, wanita itu malah meminta Beiming untuk tidak ikut campur dengan masalah dirinya. Dengan alasan hal itu terlalu berisiko bagi Beiming, dan ia pun menghilang begitu saja tanpa memberikan petunjuk kepada Beiming mengenai tempat di mana ia berada. Tapi Beiming tidak ingin menyerah begitu saja. Bagaimanapun, ia sudah bertekad untuk menyelamatkan putri direktur. Beruntung, dengan arahan dari Dijun, Beiming bisa mendapatkan kisaran lokasi keberadaan putri direktur. Dan tanpa menunggu lagi, ia dan Tengu pun segera bergegas menuju tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di depan sebuah klub malam yang diduga sebagai tempat di mana sang putri disembunyikan. Sayangnya, karena batasan usia, Beiming tidak bisa menggunakan akses pintu depan untuk masuk. Dan secara kebetulan, di saat bersamaan, Beiming tidak sengaja melihat seorang iblis yang menggunakan akses pintu belakang untuk masuk ke dalam klub tersebut. Mau tidak mau, Beiming pun mencoba untuk masuk dengan menggunakan sedikit cara kasar. Sontak, aksi Beiming tersebut membuat para penjaga menjadi sangat marah. Mereka sempat mengatakan jika tempat tersebut adalah fasilitas khusus yang dinaungi oleh keluarga Sen. Sebelum akhirnya mereka semua menembakkan timah panas ke arah Beiming. Tapi tentu saja hal itu bukanlah masalah besar bagi Beiming. Hanya dalam waktu singkat, ia sudah bisa melumpuhkan semua penjaga tersebut. Singkat cerita, Beiming dan Tengu pun akhirnya bisa masuk ke dalam klub. Tanpa diduga, di sana terdeteksi keberadaan 12 monster yang selama ini diburu oleh Chong Mingju. Dan salah satu dari 12 monster tersebut kemudian menghampiri Beiming. Namun Beiming tidak terlalu menghiraukannya. Ia berusaha menghindari keributan yang tidak diperlukan. Sebab tujuan utama Beiming datang ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan putri direktur. Beiming dan Tengu pun terus menyusuri area klub tersebut, hingga secara tidak sengaja, Beiming malah bertemu dengan seorang wanita cantik di lorong tersebut. Wanita itu tidak lain adalah iblis rubah putih yang sebelumnya menghampiri Beiming. Iblis rubah itu pun menuntun Beiming untuk masuk ke kamarnya, dan rupanya ia berniat untuk menyerang Beiming di sana. Beiming yang tidak ingin membuang waktu, kemudian segera menghisap habis kekuatan iblis rubah tersebut untuk menyudahi pertarungan yang tidak penting itu. Melihat kemampuan Beiming yang sangat luar biasa, si iblis rubah pun langsung memohon kepada Beiming untuk membantunya keluar dari tempat itu. Tapi sayangnya, Beiming menolak. Meski begitu, iblis rubah tersebut tetap membantu Beiming dengan mengarahkannya ke sebuah tempat yang kemungkinan besar adalah tempat di mana Beiming bisa menemukan apa yang ia cari. Sesuai dengan arahan si iblis rubah, Beiming pun menyusuri bangunan bawah tanah. Di luar dugaan, tempat yang terlihat kosong dan tidak terurus itu ternyata dilindungi oleh sebuah ilusi yang sangat kuat. Bahkan, mungkin Beiming sudah berakhir di sana jika saja Tengu terlambat untuk menyadarkannya.
Singkat cerita, mereka pun kembali meneruskan penelusuran hingga sampailah mereka berdua di sebuah ruangan yang terlihat seperti laboratorium. Meskipun mereka tidak menemukan putri direktur di sana, namun mereka cukup beruntung karena masih bisa menemukan jejaknya. Tanpa menunggu lagi, Beming pun langsung menggunakan mata ularnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi di sana. Melalui penglihatan tersebut, Beming pun mengetahui jika selama ini putri direktur digunakan sebagai subjek eksperimen oleh si dokter yang dahulu sempat bertemu dengannya. Dan yang mengejutkannya, ternyata serum iblis yang beredar di kalangan geng naga hitam dan beberapa geng lainnya juga berasal dari putri direktur. Sayangnya, tidak banyak informasi yang bisa Beming telusuri di tempat itu, sehingga langkah selanjutnya yang harus ia lakukan adalah segera menemukan tempat di mana sang putri disembunyikan. Sialnya, belum sempat melangkah pergi dari tempat itu, Beming dan Tengu sudah lebih dulu dipergoki oleh para penjaga di sana. Si iblis rubah terpaksa memberitahukan keberadaan Beming karena para penjaga tersebut tidak akan berhenti menyiksanya sampai ia mau buka mulut. Dari sekian banyak penjaga yang datang, 8 orang diantaranya terdeteksi sebagai monster yang diburu oleh Chong Mingju. Dengan cepat, para penjaga tersebut menyuntikkan sebuah serum dengan kode Zero kepada Beming dan juga si iblis rubah dengan tujuan untuk membuat mereka berdua saling serang satu sama lain. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Serum tersebut justru memicu kekuatan Beming untuk bangkit secara signifikan. Dan hal itu terlihat jelas dari penampilan Beming yang sangat buas dan tidak biasa itu. Senyum menyeringai disertai sorot mata yang tajam seolah menggambarkan Beming kini adalah sosok yang sangat haus darah. Dan ia siap membantai siapapun yang berusaha menghalanginya. Di sisi lain, para monster pun tidak mau kalah. Mereka semua akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Meski begitu, mereka tetaplah bukan tandingan Beming. Dengan kekuatannya yang mengerikan itu, Beming dengan begitu mudahnya mampu menghabisi semua monster tersebut. Beres dengan para penjaga itu, Beming akhirnya bisa berhadapan dengan bos mereka yang bernama Zhu, si pria berambut merah yang menjadi partner si dokter. Awalnya Beming sempat meremehkan kemampuan Zhu, namun perlahan Beming sadar jika dalam wujud monsternya, Zhu memang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi Beming bisa merasakan jika Zhu bukanlah iblis biasa, melainkan seorang iblis yang menggunakan kekuatan dari Gates of Chaos. Serangan demi serangan yang dilancarkannya perlahan membuat Beming cukup kewalahan dan terpojok sebab Beming tidak bisa menggunakan kekuatan dari Tengu akibat efek samping dari serum iblis yang disuntikkan kepadanya. Mau tidak mau, Beming pun harus mencoba mencari cara lain untuk bisa bertahan, yaitu menggunakan seluruh serum yang ada di tempat itu. Meski sebenarnya Beming sendiri juga tidak tahu pasti efek apa yang akan ia dapatkan. Tepat beberapa saat setelah Beming menyerap seluruh serum iblis, kekuatannya kini semakin meledak-ledak. Bahkan wujudnya kini tampak jauh lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Dengan kemampuannya itu, Beming tentu saja bisa dengan mudah membalikkan keadaan. Dan di luar dugaan, di bawah pengaruh serum iblis tersebut, Beming justru mampu mengeluarkan kemampuan Thunder God Judgment milik Dewa Erlang. Dan tidak hanya itu saja, Beming juga berhasil membuka mata langit yang merupakan salah satu kekuatan paling menakutkan dari Dewa Erlang. Kekuatan yang sama yang sudah menundukkan Tengu beberapa ribu tahun yang lalu. Sayangnya, karena Beming masih belum mampu mengendalikan kekuatan tersebut secara penuh, ia pun tidak bisa bertahan lama. Dan kekuatan Dewa Erlang itu pun seketika hilang pada saat Beming sudah berhasil mengalahkan Zhu. Di alam bawah sadarnya, Beming tiba-tiba mendapati dirinya berada di atas tumpukan para mayat di sebuah tempat asing yang belum pernah ia lihat sama sekali. Dan betapa mengejutkannya, di sana Beming juga melihat Dewa Erlang yang sudah berlumuran darah, menandakan ada sebuah perang besar yang baru saja ia lalui. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini.
Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka, dan sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.